Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Itu tadi bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Kemudian sekarang kita bahas apa sih isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Yang pertama, kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Jadi kita ini diajarkan untuk tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lain. Jadi semua manusia itu sama gitu ya. Jangan dibeda-bedakan berdasarkan kekayaan. Misalkan si ini mah kaya, si ini miskin gitu. Terus juga berdasarkan warna kulit itu juga nggak boleh ya. Misalkan kok si ini warna kulitnya gelap ya, si ini mah putih gitu. Nah itu tidak boleh ya. Terus juga ras, suku bangsa gitu, misalnya nih orang Jawa, orang Sunda gitu ya, kita membeda-bedakan gitu ya. Nah itu tidak boleh. Jadi kita harus menganggap semua manusia itu ya sama gitu. Kemudian yang kedua, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketakwaan kita. Di sini kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa karena di sisi Allah itu semua manusia itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaan kita ya. Jadi manusia yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik ya. Bukan yang paling ganteng, bukan yang berkulit putih, tapi manusia yang mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Selanjutnya, perintah untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi, kita ini disuruh oleh Allah untuk saling mengenal manusia yang lain ya, mengenal orang-orang di sekitar kita. Oh, dia karakternya seperti ini. Oh, ternyata dia punya kelebihan seperti ini, punya kekurangan seperti ini. Kita pun juga sama ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan kita gitu. Jadi, kita disuruh oleh Allah untuk mengenal orang lain gitu ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Tuh lihat tuh ya. Allah aja tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh atau dari harta kekayaan atau dari warna kulit gitu ya, atau dari ras, suku bangsa, itu Allah tidak pernah membeda-bedakan ya. Semua manusia itu sama.
Nah, tapi Allah ini melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia yang paling banyak amal soleh dan paling bersih hatinya ya. Jadi Allah ini melihat dari amal soleh dan kebersihan hatinya, bukan dari fisiknya gitu atau dari hartanya ya. Seperti dalam hadis Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila amalikum wa qulubikum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Itu ya sudah dijelaskan juga oleh Rasulullah ya. Selanjutnya, sebagai seorang mukmin, kita hendaknya menghargai perbedaan di antara kaum mukminin, sebab sesama mukmin adalah bersaudara yang satu sama lain saling menguatkan ya. Jadi, pastikan di antara kita pasti ada perbedaan-perbedaan ya. Nah, itu kita harus saling menghargai perbedaan tersebut karena sesama mukmin itu bersaudara gitu ya. Seperti dalam hadis Nabi, an Abi Musal Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Ruwahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi di sini sudah dijelaskan juga tuh sama Rasulullah bahwa antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Kalian tahu kan, sebuah bangunan pasti ada pondasinya, ada tiangnya, ya ada temboknya, kemudian ada gentengnya. Nah, itu kita diibaratkan seperti sebuah bangunan. Coba kalau sebuah bangunan tidak ada pondasinya kan tidak bisa kokoh berdiri, tidak ada tiangnya, yang nggak bisa membangun, yang nggak ada temboknya, gimana? Terus nggak ada atapnya, ya tidak bisa jadi sebuah bangunan. Jadi mukmin itu diibaratkan seperti sebuah bangunan yang menguatkan, saling menguatkan satu sama lainnya ya. Yang terakhir, toleransi dan menghargai perbedaan kehidupan akan menjadi lebih tenang dan penuh kedamaian ya. Kalau kita memiliki sikap toleransi, terus kita menghargai perbedaan di antara kita ya dengan sesama yang lain, itu insya Allah nanti kehidupan kita itu akan menjadi lebih tenang dan penuh kedamaian. Coba kalau kita membeda-bedakan gitu ya, gak mau temenan sama dia gini. Kenapa misalkan kita gak mau temenan sama dia karena kulitnya hitam gitu, karena dia miskin gitu, atau karena dia dari ras mana gitu ya. Nah, itu pasti nanti kita hidupnya nggak akan tenang. Misalkan kita lagi mau ke sini gitu, mau ke sekolah aja misalkan, aku males deh jadinya ke sekolah karena males ketemu dia gitu. Jadi kita hidupnya tidak tenang, tidak damai gitu ya. Nah, makanya dengan kita bertoleransi dan menghargai perbedaan di antara kita, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih tenang dan penuh kedamaian ya. Baik, cukup sampai di sini materi kita kali ini. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kalian paham. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.